Bismillah, assalamualaikum, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Senang sekali kali ini saya kembali lagi hadir untuk memberikan tutorial dari software Blender ya, software kesayangan kita bersama. Kali ini saya menggunakan software Blender versi 3.4.0. Nah teman-teman, kali ini saya akan membuat modeling karakter Doraemon ya, karakter yang cute, yang legendaris sekali, yang disukai oleh semua usia, bahkan saya dan anak-anak saya pun suka banget nonton filmnya setiap hari. Karena saya sangat suka sekali dengan karakter Doraemon ini, bahkan setiap malam pun saya nonton filmnya bareng sama anak-anak saya. Jadi saya akan membuatkan karakter Doraemon ini dengan menggunakan software Blender dengan metode yang paling sederhana sekali, dan saya harapkan semua teman-teman yang masih pemula sekalipun bisa mengikuti tutorial saya kali ini ya, semoga saja. Tapi kalaupun nanti ada yang bingung, silahkan tanya di kolom komentar atau tanya langsung ke grup saya. Asalkan teman-teman sudah pernah membeli tutorial premium saya, nanti akan join di dalam grup Telegram yang tertutup. Jadi nanti bisa tanya-tanya ke saya atau tanya-tanya ke teman-teman yang lain. Bagi teman-teman yang masih pemula, belum pernah menggunakan software Blender sama sekali, saya sarankan lihat dulu tutorial dasar Blender yang pernah saya buat. Linknya ada di bawah video ini di dalam kolom deskripsi. Atau bagi teman-teman yang ingin belajar mulai dari dasar sampai mahir, bisa menggunakan tutorial premium saya. Silahkan cek di website saya dodianimation.com. Banyak sekali tutorial dari software Blender maupun software animasi yang lain ya. Teman-teman bisa belajar dari dasar sampai mahir. Dan nanti juga ada grup tertutup ya, grup Telegram tertutup yang teman-teman bisa gunakan untuk bertanya, diskusi, share karya dan lain-lain. Oke, langsung saja ya. Tutorial ini mungkin nanti akan sangat panjang, jadi saya akan lebih cepat menerangkannya. Jadi kalau misalnya teman-teman agak terlewat atau bingung, silahkan di pause saja atau diulang, kemudian dilakukan latihan lagi. Nah, langsung kita akan reset filenya ini. Kita akan menggunakan gambar referensi. Kita klik negatif Y di sini untuk lihat view front ya. Saya akan gunakan keyboard shortcut angka 1 di numpad untuk melihat view front ini seperti ini. Ya, bagi teman-teman yang pakai keyboard yang ada numpadnya, klik saja angka 1 di numpad, maka akan langsung tampil front orthographic. Atau kalau teman-teman tidak punya keyboard yang ada numpadnya, itu klik saja di sini ada negatif Y. Oke. Kemudian setelah di viewport front, kita akan add image reference untuk menampilkan gambar referensi. Saya sudah siapkan gambar Doraemon seperti ini. Ya, teman-teman silakan nanti di download di link yang ada di bawah. Saya perbesar gunakan scale atau S. Kemudian kita geser ke atas seperti ini. Oke, saya akan letakkan di atas garis merah ini. Kemudian saya akan geser ke kiri sedikit sampai dia di tengah. Di sini ada garis berwarna biru, kira-kira sajalah. Nah, setelah itu gambar ini saya akan seleksi dan saya masuk ke dalam objek data di sini. Dia hanya tampil di ortografik saja, di perspektif kita akan matikan ya. Jadi nanti dia tidak akan tampil di perspektif seperti ini dimatikan saja. Nah, kemudian kita akan kurangi opacity-nya. Kita akan buat dia agak redup sedikit supaya tidak terlalu dominan. Oke, setelah itu sudah cukup. Kita akan geser ini objek cube ini ke atas ini. Kita akan gunakan objek cube ini langsung untuk membuat objek kepalanya. Kita seleksi ini, kita letakkan di sini dan kita akan gunakan modifikasi di dalam tab modify ini. Add modifier. Kita akan gunakan subdivision surface, levelnya di sini adalah 3. Nah, bagi teman-teman kalau mau praktis itu juga bisa. Ini saya akan contohkan ya. Saya akan membuat lagi objek cube seperti tadi. Nah, teman-teman bisa menggunakan kontrol 3, kontrol dan angka 3 untuk langsung membuat seperti ini. Nah, tapi kalau tidak bisa, misalnya dicoba ternyata tidak bisa, silakan saja menggunakan modifier seperti yang tadi. Nah, terkadang juga saat kita berikan modifier ini objeknya hilang. Ya, terkadang hilang. Caranya supaya muncul lagi, kita gunakan menu edit, preferences, kemudian di bagian tab viewport di sini, paling bawah sendiri teman-teman lihat di sini ada subdivision. Di sini kita bisa matikan GPU subdivision ya. Kalau misalnya kalau teman-teman hilang ya, filenya hilang atau objeknya hilang, ini dimatikan saja. Tapi di saya tidak, jadi saya tidak akan mematikan centang ini. Oke, setelah itu diklik save di sini. Nah, sekarang kita teruskan lagi. Di sini saya akan memperbesar ukuran dari objek ini. Kita klik S sampai dia ukurannya itu sebesar ya kepala dari Doraemon ini ya. Kita akan gunakan wireframe. Nah, di sini saya akan menggunakan keyboard shortcut yaitu Shift Z untuk ke wireframe seperti ini atau kerangka ke solid. Jadi kita gunakan Shift Z untuk switch dari wireframe ke solid. Nah, di sini setelah kita buat
ukurannya sama, ternyata bagian atasnya tidak sama. Jadi kita akan skala di sumbu Z ya, S kemudian Z, supaya dia agak pipih sedikit. Nah, setelah itu kita akan teruskan untuk membuat bagian badannya. Di sini sudah ada objek kotak yang tadi kita buat. Ini kita hapus saja, kita seleksi, kemudian kita klik X, delete. Nah, kita akan membuat badannya dengan menggunakan objek mesh cylinder. Kita klik mesh cylinder. Kemudian kita langsung buka, di sini ada menu yang tertutup, kita buka, ini add cylinder. Di sini kita akan buat vertexesnya menjadi 12. Kita klik enter, dia akan berkurang menjadi 12. Kenapa 12? Ya karena itu akan lebih sedikit jumlah vertexnya, akan lebih mudah untuk kita mengaturnya, dan juga 12 itu bilangan genap. Jadi kalau misalnya kita ingin bagi 2, itu mudah. Oke, ini kita dorong ke atas dengan menggunakan move tool. Ini letakkan di sini di bagian badan. Geser kiri sedikit. Oke, kita akan coba geser gambar ini ke kanan sedikit ya, supaya dia berada di tengah dari grid. Nah, ini seperti ini. Ini kan warna biru panahnya ini dia berada di tengah sekarang. Jadi gambarnya ini dia sudah pas dengan tengah. Ini saya akan geser juga ini ke kanan sedikit. Oke, ini sudah pas ya di tengah. Kemudian di sini, ya, ini bagian badan atas sudah pas, bagian badan bawah terlalu ke bawah. Kita akan masuk ke dalam edit mode. Kemudian kita seleksi vertex ini. Kita seleksi vertex bawah ini dalam posisi masih wireframe atau kerangka ya. Kemudian kita move ke atas seperti ini. Kemudian kita skala, klik S, kita perbesar dengan sesuai dengan ukuran badannya Doraemon. Ini kita kembali naikkan. Oke. Nah, setelah seperti ini kita lihat dari view perspektif, kita kembali nyalakan solid. Oke. Nah, kita akan fokus ke objek ini ya. Kita akan ke objek mode. Objek kepala ini, cube ini kita bisa beri nama. Kita double klik di sini dan kita beri nama ini kepala. Kemudian ini kita seleksi dan kita beri nama ini badan, enter. Oke, kemudian kita akan sembunyikan objek kepala ini ya. Kita klik gambar mata di sini untuk menyembunyikan sementara. Kita akan fokus ke objek badan, kita masuk lagi ke edit mode. Di sini kita akan potong tengahnya. Ingat ini garis Y yang berwarna hijau ini adalah tengahnya. Jadi kita akan potong dengan menggunakan K. K itu adalah knife atau pisau. Kita klik di vertex ini, klik dan klik di sini, tekan spasi untuk mengapply. Kemudian yang di bawah ya, kita lihat, klik K lagi, klik di sini, tekan spasi. Oke, kita akan hapus satu sisi ini karena kita akan fokus hanya di salah satu sisi saja. Kita klik negatif Y di sini untuk lihat view front. Kita gunakan seleksi face, kemudian wireframe, kita seleksi yang di sini. Ya, yang salah satu sisinya kita klik X, kita delete faces. Kemudian kita berikan modifikasi. Di sini ada modifikasi mirror. Kita klik modifikasi mirror. Di sini aksisnya adalah di sumbu X. Nah, kalau teman-teman mengikuti tutorial saya dari awal, ini arahnya itu dari sumbu Y dan sumbu X itu yang berwarna merah, jadi dia akan di flip atau di mirror di sumbu X di sini. Jadi ini sudah cocok. Kalau teman-teman misalnya arahnya seperti ini, ya ini depannya, maka yang dinyalakan adalah sumbu Y. Jadi disesuaikan saja. Sekarang saya akan seleksi face bagian bawah. Ini masih menggunakan seleksi face. Kita akan klik I, insert seperti ini. Kemudian akan buat objek ini menjadi melingkar dengan cara kita menyalakan add-on. Kita klik di menu edit, preferences. Kemudian kita lihat di bagian add-ons. Di sini kita ketikkan loop, L-O-O-P. Nah, di sini ada mesh loop tools. Ini kita cawang dan kita klik save di sini. Kemudian ditutup. Kemudian setelah ini kita seleksi, klik kanan. Di sini ada loop tools dan kita pilih circle. Maka dia akan berubah menjadi lingkaran. Ini dia ukurannya terlalu besar, kita scale saja, klik S. Dan kita turunkan sedikit. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lihat dari depan, view front, klik negatif Y di sini dan kita gunakan wireframe ya, kerangka. Kita akan lihat ini kakinya, kaki Doraemonnya ini hanya sedikit saja panjangnya. Jadi kita akan kembali ke edit mode. Ini akan saya seleksi tadi. Ini masih terseleksi ya. Kita akan lihat dari view front. Ini kita extrude E sampai di sini saja. Kemudian E lagi sedikit. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba di sini kita extrude sedikit ya bagian atas. Kita E ke atas.
kemudian scale S. Nah, teman-teman akan lihat di sini ada bagian yang terbelah karena ini memang pada dasarnya ini satu objek yang kanan, jadi yang sebelah kiri adalah hasil pencerminannya. Nah, ini kita hapus face yang di sini, klik X, delete face, dan ini kita seleksi lagi. Kemudian kita lihat di bagian modifikasi di sini mirror, kita nyalakan clipping karena kalau kita nyalakan clipping nanti saat ini bertemu seperti ini, kemudian kita tarik lagi, dia tidak akan lepas. Tapi kalau misalnya clippingnya kita matikan, kita tarik, maka dia akan lepas. Jadi clipping ini untuk mengikat bagian tengahnya, bagian yang di mirror atau pertemuannya ya. Oke, kemudian kita akan potong juga di sini, Ctrl R, kita potong 2 ya, scroll ke atas 1 kali, klik kiri 2 kali. Oke, kita akan berikan modifikasi subdivision surface. Kita isikan di sini adalah viewport levelnya 2. Kemudian kita akan lihat dalam mode objek seperti ini, klik kanan, kita pilih shade smooth. Nah, ini sudah hampir jadi ya, tinggal kita akan buat kakinya atau telapak kakinya. Kita kembali masuk ke dalam edit mode, kita seleksi face yang di sini, ini seleksi face ya, yang ini. Kemudian kita extrude, sebentar, ini kita akan scale sedikit ke bawah, ke dalam, scale, extrude sedikit, kemudian scale. Kemudian kita extrude agak panjang ya, agak banyak. Kemudian kita extrude lagi sedikit. Nah, jadi 2 kali extrude ini akan membuat dia menjadi lebih datar atau flat. Kemudian bagian sini, bagian depan ini kita akan dorong sedikit ke depan. Ini adalah bagian untuk telapak kakinya. Nah, seperti itu ya. Oke, ini sudah jadi untuk kaki atau badan dan kaki Doraemon. Kemudian kita nyalakan kepala. Kita akan membuat bagian tangannya sekarang ya. Kita kembalikan ke objek mode. Kita lihat dari view front seperti ini. Kemudian kita akan buat tangan. Nah, untuk membuat tangan itu menggunakan objek plane. Kita klik add mesh plane seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam edit mode, klik tab untuk masuk ke edit mode. Kita gunakan seleksi vertex ini. Kita klik M, kita pilih add center. Klik M itu untuk menggabungkan, jadi di merge ya, digabungkan semua vertex-vertexnya menjadi hanya satu vertex saja. Oke, sekarang kita lihat dari view front, klik angka 1 di numpad atau klik di sini negatif Y. Kemudian ini masih dalam posisi edit mode, ini kita letakkan di tangan sini. Ya, titiknya ini ya, satu vertex ini kita letakkan di tangan sini. Kemudian kita extrude, tekan E. Ya, kita lihat gambar acuannya ini. Tekan E lagi, kita buat seperti ini ya, jadi ini ada 3 vertex. Kalau sudah, kita akan berikan modifikasi yang namanya adalah skin. Dan kita akan berikan lagi modifikasi subdivision surface. Kemudian di subdivision surface kita isi levelnya adalah 2, seperti ini. Kemudian di sini, titik yang di bawah, kita geser dengan menggunakan G ke dalam dari badan. Titik yang di atas atau di tengah, kita sesuaikan dengan gambar acuannya. Nah, untuk membuat bagian-bagian ini tidak sama besar atau di sini mengecil, di sini besar, kita gunakan Ctrl A, kemudian kita geser mouse kita. Ctrl A di sini, yang ini ya, kita lihat di sini. Ctrl A kita tarik. Oke, jadi dia akan membesar atau mengecil. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi ini silakan nanti kalau misalnya mau dirubah sedikit-sedikit sudutnya seperti ini, ya boleh-boleh saja. Setelah itu ini saya akan seleksi semua titik ini, 3 titik ini. Kemudian kita akan geser ke kiri, duplikat ya. Shift D, kemudian X, kita geser ke sini. Kemudian kita rotasi di sumbu Z 180 derajat. Kita klik R, Z 180, maka dia akan di rotasi dengan sudut 180. Kemudian kita akan rubah posenya. Ini titik ini kita turunkan begini ya. Ini kita sesuaikan dengan gambar referensi kita. Nah, gambar referensi itu tadi bisa juga kita tempatkan di sini di jendela outliner ya. Kita klik di sini ada icon outliner. Kita ganti menjadi image editor. Kemudian di sini kita klik open dan kita gunakan gambar yang sama ini. Kita klik open image. Nah, teman-teman bisa scroll di sini supaya lebih besar. Nah, kita lihat di sini tangannya itu dia ke depan. Jadi ini seperti ini. Oke, teman-teman bisa improve lah, artinya tidak harus sama seperti yang saya buat. Boleh saja pose tangannya berbeda, nggak masalah. Oke, pastikan bahwa panjang tangannya kira-kira sama, nanti
panjang sebelah kan aneh. Setelah itu kita kembalikan ke objek mode. Kita lihat lagi dari view front. Ya, ini agak berbeda sedikit tapi tidak apa-apa. Nah, sekarang kita akan seleksi objek kepala ini. Kita duplikat, Shift D, kita letakkan di sini. Kembali kita scale di sumbu Z ya, supaya ini tidak terlalu pipih ya. Scale S, kemudian Z, kita tarik sedikit saja sampai dia terlihat lebih bundar. Kemudian kita klik S atau scale. Kita lihat di sini untuk gambar acuan telapak tangan Doraemon ya, ukurannya kira-kira seperti ini. Kita letakkan di sini. Oke, mungkin ini kurang ya, dimajukan sedikit. Klik kanan Shade Smooth. Yang kepala juga boleh deh, kita klik kanan Shade Smooth supaya terlihat lebih halus. Nah, untuk bagian telapak tangan ini ya mungkin ini kurang turun ya, atau ininya yang kurang, digeser ke sini. Boleh diedit lagi ya teman-teman, klik tab untuk edit mode, kemudian diperbaiki. Kita duplikat lagi untuk telapak tangan yang satunya, Shift D, kemudian X untuk digeser ke sumbu X saja. Kemudian kita sesuaikan dengan letak dari tangan yang satunya. Nah, kira-kira di sini. Oke, kita akan buat untuk kalung sekarang. Kita akan membuat satu buah objek lagi, yaitu curve ya. Curve, di add curve. Di sini ada bezier, circle. Kita klik circle. Ya, berbentuk lingkaran memang. Kemudian kita masuk ke dalam objek data yang gambarnya seperti ini. Nah, di sini ada geometri, ini dia, kita buka geometrinya. Kemudian di sini ada bevel, kita tambahkan depth dari bevelnya. Kita tambahkan seperti itu, kita tarik ke atas dan kita letakkan di sini. Oke, kita lihat dari view front apakah ini sudah pas. Ya, kurang turun sedikit. Nah, kira-kira di sini. Kalau perlu diperbesar silakan tekan S. Kemudian di sini saya perbesar sedikit lingkarannya. Nah. Oke. Setelah itu kita akan buat untuk gantungannya ya, kita seleksi telapak tangannya, Shift D, kita letakkan di sini, di tengah saja. Kita scale sedikit. Kita geser ke depan. Nah, mungkin seperti inilah ya. Oke, sekarang kita akan buat untuk hidungnya. Kita duplikat lagi ini, Shift D. Kemudian kita geser ke atas. Ukurannya kurang kecil sedikit. Nah, cukup. Kita buat lurus ke depan dulu ya, dia melihat ke depan lurus. Sekarang kita akan membuat untuk matanya. Untuk matanya kita akan buat dengan menggunakan objek plane ya, add mesh plane seperti ini. Kita geser ke atas, kita rotasi di sumbu X 90 derajat. R X 90. Oke, nah kita akan berikan modifikasi subdivision surface dengan level 3, Ctrl 3. Ctrl 3 atau teman-teman bisa masuk ke sini, berikan subdivision surface, kemudian diganti di sini levelnya adalah 3. Di rendernya kita tambahkan satu lagi ya, jadi supaya ini sama. Ini kita duplikat ke kiri, Shift D, kemudian X ya, kita buat duplikat nanti supaya kita punya objek yang sama, karena kita akan membuat beberapa kali nanti. Kita akan letakkan ini di bagian mata ya, kita lihat view front, kita scale, kita letakkan di sini kira-kira. Kita scale di sumbu Z ya, S kemudian Z. Oke, ini ukurannya kira-kira seperti itu. Nah, kita letakkan di sini. Kemudian kita akan gunakan modifikasi. Sebentar, subdivision surface-nya perlu di apply sepertinya ya. Kita klik apply. Kemudian kita berikan modifikasi yang namanya shrink wrap. Ya, ini dia. Kemudian kita pilih ini. Targetnya adalah kepala. Kemudian kita ganti wrap metodenya menjadi target normal project. Kemudian kita dorong sedikit di offsetnya. Ya, offsetnya kita tahan shift di keyboard dan kita geser sedikit ke kanan. Oke, jadi dia akan maju. Nah, supaya ini terlihat dengan jelas, teman-teman bisa klik di panah ini. Diganti di colornya ini adalah random. Dan kita bisa menyalakan shadow dan cavity. Tapi kalau misalnya ternyata lebih berat, ya saat kita rotate seperti ini ternyata lebih berat ya, teman-teman silakan dimatikan saja shadow dan cavity-nya. Yang penting colornya di sini sudah random. Oke, saya kembali gunakan cavity dan shadow karena di komputer saya ini tidak masalah. Nah, sekarang kita akan berikan modifikasi solidify supaya dia lebih tebal. Di sini terlihat itu belum tebal tadi, kita akan tambahkan dengan thickness-nya negatif 0,028. Kira-kira saja ya, tidak harus sama. Kemudian
kita berikan modifikasi lagi subdivision surface. Nah, seperti ini. Jadi ini kita bisa geser-geser. Ini akan menyesuaikan dengan permukaan ya teman-teman. Jadi ini tidak masalah permukaannya berbentuk seperti apa, dia akan menyesuaikan. Ini kalau misalnya kurang ke atas, kurang memanjang ke atas, kita bisa scale lagi ya, S kemudian Z. Nah seperti itu. Kemudian ini kurang ke atas sepertinya, kita akan S kemudian Z, kita geser ke atas sedikit, kita rotate sedikit. Nah seperti itu. Oke, kemudian kita akan berikan modifikasi mirror. Kita berikan modifikasi mirror, dan di bagian mirror di sini, mirror ini kita klik mirror objeknya adalah kepala. Nah seperti itu. Kemudian ini karena kurang dempet, kita geser ke kiri, nanti dia akan bertemu. Oke, kita akan duplikat satu lagi ini ya, Shift D, klik kanan langsung, kita dorong ke tidak usah didorong ke sumbu Y, tapi shrink wrap-nya saja yang kita offsetnya kita geser sedikit supaya dia agak maju. Kemudian kita scale, klik S supaya ini kita jadikan sebagai bola mata. Tapi nanti kita akan gunakan satu saja karena yang satunya kan berkedip ya. Nah kita, kalau misalnya teman-teman ingin buat dua juga nggak apa-apa, ini bisa juga. Oke. Nah seperti ini. Kalau misalnya teman-teman ingin buat dua ya sudah, tidak masalah. Tapi kalau ingin buat satu saja, ini saya akan hapus mirrornya di sini ya. Mirrornya kita klik X, maka dia akan hanya satu. Kemudian kita akan buat lagi lingkaran putih di bagian wajahnya. Kita gunakan yang ini tadi yang kita sudah duplikat. Kita duplikat lagi ya, Shift D, kemudian tekan X, kita letakkan di sini, dan kita scale. Kita klik S, kita turunkan sedikit. Kemudian seperti tadi, ini harus kita apply untuk subdivision surface-nya, klik apply. Kita berikan modifikasi shrink wrap, kemudian kita ambil untuk kepala. Kita ganti ini menjadi target normal. Kemudian ini offsetnya kita tahan shift di keyboard dan kita majukan sedikit. Oke, seperti itu. Kita scale S. Ini akan saya turunkan seperti ini. Iya. Nah, kira-kira di tengah-tengah dari mata. Kemudian ini kita berikan modifikasi solidify. Kemudian kita tahan shift di keyboard, kita turunkan nilainya. Ya, seperti ini. Oke. Negatif 0,005. Kemudian kita berikan subdivision surface lagi. Nah, ini dia agak tembus ya. Kita majukan lagi di shrink wrap-nya boleh. Kita majukan seperti ini, tapi untuk matanya jadi tertutup ya. Jadi untuk matanya ini kembali kita majukan dengan solidify. Solidify-nya dipertebal saja. Kemudian untuk bola mata di sini kita klik Shift Z supaya kita bisa melihat kerangkanya. Kita seleksi ini, Shift Z lagi. Nah, ini kita geser di shrink wrap-nya ini tadi, kita majukan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang untuk bagian badan di sini juga sama, kita gunakan ini. Kita lihat dari view front, Shift D kita letakkan di badan. Kemudian ini kita scale di sumbu Z ya, S kemudian Z, karena dia agak pipih sepertinya. Kemudian kita apply, klik apply. Kemudian kita akan berikan seperti tadi. Ini kan berulang ya, jadi teman-teman lakukan lagi hal yang sama. Tapi kali ini untuk badan, di sini kita ganti target normal project. Di sini kita naikkan sedikit, oke. Kita naikkan sedikit ya, seperti ini. Kita scale, kita lihat dari view front. Nah, ini dia lebih besar. Jadi ini akan kita besarkan. Nah, ini scale di sumbu X. Oke, ini saya rasa cukup seperti ini. Kemudian kita berikan lagi modifikasi solidify. Kita tambahkan ketebalan. Kita berikan lagi subdivision surface. Nah, seperti ini ya. Terakhir, kita akan membuat untuk kantongnya. Untuk kantongnya itu bisa duplikat dari sini saja. Shift D, klik kanan. Kemudian kita majukan dengan shrink wrap-nya ini ya. Kita majukan sedikit. Oke. Kemudian kita klik tab untuk ke edit mode. Ya, klik tab. Kita akan hapus sebagian ini dengan cara kita lihat dari view front. Kita gunakan seleksi face. Ini kita seleksi separuh ini ya, atau mungkin seginilah kira-kira. Kita klik X, kita delete faces. Oke.
Sekarang kita kembalikan ke object mode, kemudian kita scale, klik S. Nah, ini dia kantong Doraemon. Kita akan tambahkan ketebalannya sepertinya ya. Kita di Solidify ini kita tambahkan ketebalannya. Kemudian di Subdivision Surface-nya kita tambahkan level 2. Yang ini juga mungkin level 2. Oke. Yang ini juga kita tambahkan level 2. Nah, kalau sudah, ini sudah hampir selesai ya teman-teman. Kemudian kita akan buat untuk mata dan juga untuk kumis. Caranya seperti ini. Kita klik dari view front. Oh ya, yang ini sudah selesai, kita hapus saja, klik X, delete. Jangan lupa disimpan filenya teman-teman. Klik file, save. Kemudian kita akan membuat satu buah objek, yaitu kurva dan bezier. Kemudian kita akan hapus vertex-nya ya. Kita masuk ke dalam edit mode. Kemudian ini masih dalam posisi terseleksi semua seperti ini. Kita klik X dan kita pilih delete vertices. Oke, kemudian kita lihat dari view front lagi. Di sini kita akan menggunakan pensil yang ini ya. Di sini ada dua pensil hampir sama. Ini namanya annotate dan ini namanya draw. Ya, kita pilih yang draw dalam posisi edit mode. Kita gambar kumisnya. Kita lihat gambar kumisnya itu di sini ya, di sebelah hidung. Kira-kira di sini kita tarik seperti ini. Kemudian ini, kalau tidak terlihat tidak apa-apa. Satu lagi seperti ini. Oke. Kalau sudah selesai, kita kembalikan ke object mode. Kita akan lihat ini kita geser ke depan seperti ini. Nah, dia nanti akan muncul. Kembalikan lagi, sebentar, saya akan munculkan ketebalannya. Masuk ke dalam objek data ini, kita seleksi tadi ya. Kemudian di bagian bevel, geometri bevel, di sini kita tambahkan depth-nya. Ya, maka dia akan ada ketebalan seperti ini. Nah, berikutnya kita bisa edit kalau teman-teman ingin memperbaikinya ya. Di sini ada edit mode, kemudian gunakan saja ini select object. Nah, ini bisa kita seleksi setiap vertex-nya. Kita klik R untuk rotate. Klik R untuk rotate, S untuk scale. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin dia agak melengkung, silakan di rotate saja. Ingin dinaikkan ke atas, G. Ya, G, grab. Nah, seperti ini. Oke. Kalau ingin ditarik ke belakang, kita seleksi semua vertex yang di sini. Kita geser ke belakang seperti ini. Kita agak rotate dari atas ya. Jadi dia agak melengkung seperti itu. Dari atas kita rotate. Nah, dia akan seperti ini. Sekarang kita akan berikan modifikasi mirror. Kita masuk ke dalam tab modify, mirror, dan ini kita gunakan kepala untuk pusatnya. Ya, meskipun tadi ini sudah benar ya, karena dia titiknya masih di tengah atau pusatnya masih di tengah, tapi tidak apa-apa. Nah, berikutnya untuk mata, kita duplikat dulu objek kumis ini. Kita shift D, kita letakkan di sini, dan ini tidak masalah ya, kita buang saja modifikasi mirrornya, dan kita masuk ke dalam edit mode. Kemudian kita seleksi semua vertex-nya dan kita delete lagi. Kita klik X, delete vertices. Kemudian kita buat lagi gambar dengan menggunakan draw ini. Jangan lupa, jangan sampai salah. Kemudian kita pindahkan dari kursor ke surface. Artinya ini nanti dia akan menempel ke permukaan. Jadi kalau kita draw ke surface, kita akan menggambar langsung di permukaan objeknya seperti ini. Nah, sebentar saya undo dulu ya. Kita akan gambar lebih bagus. Ini seperti ini. Oke, kemudian kita ke seleksi menggunakan select object. Ini saya akan hapus vertex-nya karena ini kebanyakan. Kita cukup menggunakan dua saja vertex. Nah, ini kita scale S. Ini kita rotate S. Kalau sudah, kita kembalikan ke object mode. Nah, ini sudah hampir selesai teman-teman. Kita akan teruskan lagi untuk membuat warnanya nanti. Tapi karena ini durasinya sudah sangat panjang sekali, jadi saya akan pisahkan menjadi dua video. Dan supaya teman-teman tidak ketinggalan video kedua, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga kasih like ya, supaya saya semakin semangat membuat tutorial lagi. Oke, sampai ketemu di video saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.